Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Anwaraini pada mata kuliah Arsitektur Enterprise. Oke, pada pertemuan kita yang keempat ini kita akan membahas tentang konsep dasar sebuah framework yang paling banyak digunakan, yakni framework TOGAF. Seperti itu ya. Jadi di TOGAF ini nanti kita akan membahas tentang konsep dasar daripada si TOGAF ini sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke materi, baiklah kita coba dulu flashback ke minggu kemarin ya. Bagaimana kabar tentang tugasnya? Pasti kalian untuk tugas yang kemarin sangat mengalami kesulitan ya. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena kalian kemarin itu sebenarnya berada di fase ini nih. Nah, jadi kalian hanya setelah kalian punya bisnis strategi, kalian memodelkannya. Hanya dalam hal memodelkannya. Dan di situ kalian ditanya bagaimana arsitektur teknologinya, bagaimana arsitektur prosesnya kan gitu. Bagaimana juga arsitektur datanya. Itu sangat kesulitan karena kalian belum melalui tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi sudah pasti kalian sangat kesulitan. Nah, kenapa itu di minggu ini kita akan belajar tentang frameworknya, kerangka kerjanya. Jadi kalian kemarin itu menyusun sebuah arsitektur enterprise tetapi tidak melalui tahapan kerangka kerjanya. Jadi tidak ada kerangka kerjanya. Kalian menyusun, akhirnya kalian sudah pasti dibingungkan dengan banyak pertanyaan, banyak kesulitan gitu. Karena kalian hanya bisa memodelkannya. Makanya kemarin kenapa saya suruh kalian membuat sebuah bisnis model canvas, yang mana dari bisnis model canvas itu kalian membreakdownnya lagi menjadi sebuah bisnis arsitekturnya, bisnis prosesnya. Itu pasti sangat kesulitan gitu. Karena kalian tidak melewati step kerangka kerja. Oke, untuk lebih mengenal terkait sebuah kerangka kerja yang banyak digunakan untuk penyusunan arsitektur enterprise, dalam hal ini kita menggunakan TOGAF, itu kita akan belajar di minggu ini. Oke, outline yang akan kita bahas pada minggu kita kali ini yang pertama yakni konsep daripada TOGAF sendiri, apa dan mengapa kita harus menggunakan TOGAF. Terus yang kedua, sertifikasi terkait TOGAF, bahwa ketika kita nanti belajar terkait TOGAF sendiri, mungkin untuk dalam hal kompetensinya itu akan dibutuhkan dengan adanya sebuah sertifikasi kan gitu. Yang ketiga yakni komponen daripada TOGAF itu sendiri, TOGAF itu seperti apa, dan nanti lebih detailnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, untuk yang pertama, apa dan mengapa kita menggunakan TOGAF. TOGAF sendiri itu apa sih kan gitu. TOGAF adalah kerangka atau sebuah metode rinci untuk mengembangkan arsitektur pada sebuah perusahaan. TOGAF menyediakan metode dan juga alat untuk membantu dalam hal penerimaan, produksi, penggunaan, dan juga pemeliharaan dari sebuah arsitektur perusahaan. Jadi dari TOGAF ini kita nih dapat dapat melihat sebuah penerimaan daripada perusahaan itu sendiri, bagaimana proses produksinya, bagaimana proses penggunaan data-data dalam perusahaan tersebut, serta bagaimana pemeliharaan dalam sebuah perusahaan dan sebuah arsitektur perusahaan tersebut. Seperti itu. TOGAF didasarkan pada sebuah model proses yang berulang yang didukung oleh praktek terbaik dan satu set arsitektur yang digunakan untuk kembali aktiva. Jadi yang dimaksud di sini adalah TOGAF sendiri adalah sebuah proses yang selalu berulang-ulang, yang mana proses tersebut diharapkan dari adanya proses tersebut itu diharapkan dari proses tersebut perusahaan itu dapat mendapatkan sebuah arsitektur perusahaan yang benar-benar sesuai dengan visi dan misi daripada perusahaan itu sendiri.
TOGAF sendiri dapat digunakan bebas oleh organisasi manapun yang menginginkan untuk mengembangkan arsitektur perusahaannya, ataupun digunakan untuk organisasi-organisasi lain di luar perusahaan. Gitu. Jadi TOGAF itu bebas digunakan dimanapun, karena TOGAF merupakan sebuah kerangka kerja atau sebuah metode yang digunakan untuk mengembangkan arsitektur sebuah perusahaan. Jadi bebas digunakan di manapun. Terus pertanyaannya, kenapa kita harus memilih TOGAF? Kok kenapa nggak menggunakan framework yang lain? Seperti kita jelaskan pada minggu kemarin, ada Zechman, ada Gartner, dan juga yang lain-lain ya. TOGAF sendiri telah dikembangkan melalui upaya kolaboratif lebih dari 300 perusahaan anggota Forum Arsitektur, yang mana perusahaan-perusahaan tersebut biasanya adalah perusahaan besar dan perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia. Jadi secara kualitas gitu ya, kalau TOGAF ini sudah teruji kualitasnya. Yang kedua, pemanfaatan menggunakan hasil TOGAF dalam sebuah arsitektur perusahaan, kita akan mendapatkan banyak hal. Dalam hal ini kita bisa mendapatkan tingkat konsistensinya. Dengan menggunakan TOGAF, kita juga dapat mencerminkan kebutuhan para stakeholder atau pemangku kepentingan ya. Juga kita dapat menerapkan cara yang terbaik untuk mendapatkan sebuah arsitektur yang benar-benar sesuai dengan core bisnis perusahaan. Serta dengan kita menggunakan TOGAF, kita dapat memberikan hak pertimbangan baik untuk saat ini ataupun untuk kebutuhan yang akan datang. Jadi dengan adanya si TOGAF ini ya, kita dapat tahu nih kebutuhan perusahaan untuk saat ini gimana, ke depan bagaimana. Dari situ kita dapat mempertimbangkan nih kebutuhan perusahaan untuk saat ini ataupun yang untuk masa depan. TOGAF sendiri menyediakan kerangka kerja terbaik untuk menambahkan value atau nilai daripada sebuah perusahaan. Yang mana dengan kita menggunakan TOGAF itu akan memungkinkan organisasi untuk membangun solusi-solusi yang bisa diterapkan secara ekonomis, yang mana hal tersebut dapat menangani berbagai masalah terkait bisnis yang sedang mereka jalankan. Gitu ya. Seperti kita tahu bahwa dalam TOGAF sendiri ada beberapa tipe arsitektur. Ada arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan juga arsitektur teknologi, yang mana kesemuanya merupakan satu kesatuan ketika kita mau membreakdown sebuah arsitektur yang ada di dalam sebuah perusahaan. Jadi sangat cocok ya sama apa yang kita pelajari di minggu pertama dan minggu kedua, yang mana di TOGAF sendiri arsitektur bisnis itu lebih kepada bagaimana kita membreakdown strategi bisnis perusahaan, lebih kepada tata kelola dan juga proses bisnisnya. Sedangkan untuk tipe arsitektur datanya biasanya lebih kepada struktur organisasi yang logis dan bersifat fisik. Biasanya lebih kepada aset data dan juga manajemen resource daripada data itu sendiri. Yang ketiga, yakni arsitektur aplikasi adalah sebuah blueprint untuk aplikasi yang digunakan. Jadi kalau arsitektur aplikasi ini itu lebih berat blueprint ya, tentang aplikasi apa saja yang sudah digunakan oleh perusahaan, interaksi antar aplikasinya bagaimana, serta hubungan dengan proses bisnis tersebut bagaimana, hubungan aplikasinya maksudnya. Nah, seperti itu. Dengan teknologi seperti yang kita tahu kemarin, bahwa kita akan membreakdown kemampuan perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan untuk mendukung proses daripada bisnis perusahaan. Seperti teknologi apa saja yang sudah dikembangkan pada perusahaan itu, atau teknologi apa saja yang dibutuhkan nantinya untuk pengembangan sebuah perusahaan. Yang kedua, ini yang sekedar tahu ya, bahwa TOGAF sendiri merupakan sebuah framework yang mana ketika kita mempelajari TOGAF itu sendiri, kita bisa nanti mendapatkan sebuah sertifikasi. Sertifikasi TOGAF sendiri tersedia bagi individu yang ingin menunjukkan bahwa mereka telah mencapai
apa yang dibutuhkan terkait pengetahuan dan pemahaman terkait tentang TOGAF itu sendiri. Yang terbaru adalah versi TOGAF 9. Ada dua level ketika kita mau mengambil sebuah sertifikasi TOGAF, yakni level pertama dan juga level kedua, atau tingkat pertama dan juga tingkat kedua. Kalau yang tingkat pertama itu lebih kepada TOGAF 9 Foundation, dan untuk yang kedua yaitu TOGAF Certificate. Proses daripada kita sendiri ketika kita mau mendapatkan sebuah sertifikasi tentang TOGAF itu ada beberapa step by stepnya. Tuh, yang pertama kita harus tahu dulu harus melalui tahapan ini. Misalkan apakah kita sudah memiliki sertifikat TOGAF sebelumnya? Jika iya, itu bisa langsung melakukan ujian untuk mendapatkan si TOGAF ini. Kalau tapi jika tidak, maka kita harus mengetahui kita berasal dari perusahaan apa, seperti itu ya, dari perusahaan apa dan perusahaan apa yang akan mau diterapkan kerangka TOGAF-nya itu. Lalu setelah itu dia akan melalui ujian tahap pertama, lalu dia akan mendapatkan sertifikat TOGAF Foundation-nya. Jadi dasarnya dia harus tahu dulu, karena kita tidak mempunyai dasar, kan tidak mempunyai sertifikat TOGAF 8 ya. Jadi baru setelah kita punya dasarnya, baru dia ikut ujian lagi, lalu bisa mendapatkan sebuah sertifikat. Nah itu kalau bedanya ketika kita punya sertifikat sebelumnya sama yang enggak. Ini di sini ujiannya harus 2 kali. Atau bisa juga langsung, misalkan kita tidak dari sebuah perusahaan, berarti kita harus tetap menggunakan 2 ujian untuk mendapatkan sebuah sertifikat TOGAF itu sendiri. Oke, seperti itu proses sertifikasi ketika kita mau membuat sertifikasi dari TOGAF itu sendiri. Ini mungkin kalian nanti bisa baca sendiri ya, teknis bagaimana cara mendapatkan sebuah sertifikat TOGAF, mulai dari berapa soal saja yang harus dijawab, bagaimana cara teknis ujiannya, dan lain-lain. Ini juga sama, bagaimana untuk mendapatkan sertifikat TOGAF sendiri itu ya. Jadi dari situ kandidat bisa memilih apakah mereka ingin disertifikasi secara bertahap, TOGAF Foundation dulu baru mendapatkan TOGAF sertifikat, ataupun bisa TOGAF sertifikat aja seperti itu, ataupun gabungan daripada keduanya, seperti itu. Apa sih tujuan sebenarnya kita harus memiliki sertifikasi TOGAF sendiri? Sertifikat adalah untuk memberikan validasi bahwa selain pengetahuan dan pemahaman terkait TOGAF sendiri, kandidat mampu menganalisa dan menerapkan pengetahuan ini. Jadi ketika kita nanti terjun dalam sebuah perusahaan, kalau kita mau menganalisa arsitektur daripada sebuah perusahaan, kita punya background dasar gitu ya. Jadi dengan kita mempunyai sertifikat ini, kita diharapkan perusahaan bisa tahu bahwa kita ini bisa atau memiliki kemampuan untuk menganalisa dan menerapkan pengetahuan yang kita miliki ke perusahaan mereka. Seperti itu. Ini mungkin kalian nanti juga bisa baca sendiri. Ini silabus-silabus yang biasanya disampaikan ketika kita mau mengikuti sebuah ujian untuk mendapatkan sebuah sertifikasi TOGAF. Jadi ada beberapa tahap ya. Di situ ada fase pendirian proyek, fase definisi arsitektur. Biasanya di definisi arsitektur itu ada fase BCD, fase transisi itu I dan F, fase tata kelola, fase G dan H, dan lain-lain. Ini adalah tahapan-tahapan ketika kita mempelajari sebuah atau mau mendapatkan sebuah sertifikasi TOGAF. Oke, kita lanjut ke subbab yang ketiga terkait apa sih komponen yang ada di dalam TOGAF sendiri. TOGAF sendiri itu isinya apa gitu. TOGAF mencerminkan struktur dan konten dari sebuah kemampuan arsitektur
dalam suatu perusahaan. Jadi TOGAF itu mencerminkan kemampuan arsitektur atau kemampuan dalam perusahaan itu sebenarnya sekarang itu seperti apa, terus kebutuhan kedepannya seperti apa gitu. Yang dimaksud kemampuan di sini sendiri adalah kemampuan yang dimiliki oleh organisasi, baik itu sumber dayanya ataupun sistemnya, yang mana biasanya untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan itu sangat diperlukan kombinasi antara ketiganya, baik itu organisasinya, sumber dayanya atau orangnya, bahkan sistemnya. Nah, dengan si TOGAF ini diharapkan kita bisa tahu nih kemampuan daripada tiap bagian itu, baik dari proses bisnisnya, dari arsitekturnya, dari datanya, dan lain-lainnya. Jadi di situ di slide dicontohkan bahwa kemampuan dalam bidang pemasarannya seperti apa, dalam menangani pelanggan seperti apa. Nah, ini adalah sebuah kemampuan perusahaan yang bisa dianalisis daripada diterapkannya sebuah si TOGAF ini seperti itu. Sedangkan untuk kemampuan arsitektur sendiri adalah kemampuan untuk sebuah organisasi secara efektif melakukan kegiatan dari sebuah perusahaan dari praktek arsitektur. Jadi sudah jelas ya bahwa ketika kita menerapkan sebuah kerangka kerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dalam hal ini kita memakai si TOGAF ini, bahwa kita akan tahu kebutuhan perusahaan sekarang ini seperti apa, kondisi perusahaan sekarang ini seperti apa, lalu kebutuhan kedepannya seperti apa. Nah, dari situ perusahaan diharapkan nantinya bisa lebih survive untuk bersaing dalam hal bisnis tersebut. Karena kita tahu sendiri, karena kita lebih tahu kondisi kita seperti apa dan kebutuhan kita ke depannya seperti apa. Seperti itu ya. Oke. Sedangkan garis besar inti TOGAF sendiri yang pertama yakni arsitektur capability. Inti dari TOGAF sendiri adalah metode pengembangan daripada arsitektur yang ada. Jadi dengan hal tersebut kita harus tahu dulu nih kemampuan arsitektur seperti apa. Jadi kita tahu arsitektur capability-nya seperti apa. Nah, biasanya untuk mengetahui ini kita harus tahu dulu nih core bisnisnya seperti apa, visi dan misi bisnisnya itu seperti apa. Nah, untuk mendapatkan bisnis capability-nya ini atau kemampuan daripada mengetahui kemampuan bisnis tersebut, kita perlu yang namanya arsitektur capability framework. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, maka diperlukan nih yang namanya arsitektur atau metode untuk menyusun arsitektur tersebut, untuk menyusun kerangka kerja tersebut. Nah, untuk hal tersebut maka kita perlukan atau perlu didukung oleh sejumlah pedoman dan teknik-teknik ya, yang mana teknik-teknik tersebut akan menghasilkan konten atau menghasilkan bagian-bagian yang akan disimpan di sebuah repository, yang mana nantinya akan diklasifikasi menurut enterprise continuum and tools. Jadi itu adalah tahapan-tahapan daripada si TOGAF itu sendiri. Ketika perusahaan memerlukan sebuah arsitektur untuk mengetahui capability mereka dalam bidang bisnis, mereka akan membutuhkan sebuah kerangka kerja, yang mana kerangka kerja tersebut itu sangat membutuhkan yang namanya metode, dan dari metode tersebut akan ditemukan pedoman-pedoman dan juga teknik-teknik seperti itu. Dan teknik-teknik tersebut akan disimpan di repository daripada perusahaan tersebut, yang mana hasil dari repository penyimpanan di repository itu akan dimanfaatkan di kemudian hari apabila perusahaan itu sangat membutuhkan. Dan biasanya di repository tersebut akan dikelompokkan berdasarkan enterprise continuum-nya. Itu ya. Oke, dokumen-dokumen yang akan
disajikan ketika kita menggunakan TOGAF sendiri adalah secara garis besar atau terbagi menjadi 7 bagian utama ya. Jadi yang pertama otomatis pendahuluan atau introduction. Yang kedua yakni metodenya, yakni metode daripada si TOGAF itu sendiri. Lalu panduan bagaimana menggunakan metode tersebut, lebih kepada best practice ya, bagaimana kita menggunakan atau menerapkan si metode tersebut. Lalu setelah menerapkan itu kita akan didapatkan beberapa komponen-komponen atau arsitektur komponen, baik itu komponen data, komponen proses bisnis, komponen teknologi. Nah, semuanya itu berupa arsitektur konten. Yang mana arsitektur konten ini nantinya akan disimpan di repositori. Di repositori ini akan dipilah-pilah nih. Nah, dari situ dapat ditemukan sebuah referensi model. Yang mana referensi model ini nantinya akan digunakan tuh untuk perusahaan untuk mendapatkan sebuah arsitektur capability atau mengetahui kemampuan framework daripada sebuah perusahaan, capability arsitektur yang ada di perusahaan. Seperti itu. Untuk penjelasannya mungkin kalian nanti bisa baca sendiri ya. Jadi setelah introduction adalah kita masuk di bagian 2 adalah bagian pembuka dokumen referensi TOGAF. Seperti terlihat pada gambar itu ya, tadi di sini yang di nomor 2 itu, yang mana mendeskripsikan tahapan-tahapan daripada si metode TOGAF itu sendiri. Lalu yang ketiga mendiskusikan bagaimana best practice-nya, sehingga setelah kita tahu kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang, maka dari situ kita tahu kita punya gap atau kemungkinan yang harus diperbaiki kan, seperti itu. Baru setelah itu kita kelompokkan di repositori tadi. Seperti ini. Terus poin-poin penting yang perlu kita garis bawahi ketika kita berada di dalam sebuah TOGAF ini, yang pertama yakni diagram administrasi development method daripada TOGAF itu sendiri ya. Jika kalian tahu bahwa di minggu pertama kita sudah, minggu kedua kalau nggak salah ya, kita sudah banyak sedikit menyinggung terkait TOGAF ini sendiri, yang mana ketika kita menyusun sebuah TOGAF, kita perlu menerapkan sebuah kerangka kerja, yang mana kerangka kerja itu akan kita jalankan sesuai dengan sesuai dengan apa yang ada di perusahaan itu. Jadi yang pertama kita melalui tahapan-tahapan itu ya, ada fase preliminary atau introduction, lalu kita breakdown visi dan misi daripada arsitektur perusahaan yang ada sekarang, lalu kita breakdown bagaimana arsitektur bisnisnya, bagaimana infrastrukturnya, bagaimana teknologinya, dan lain-lain. Nah, ini tahapan-tahapan ini nantinya akan kita bahas lebih jauh terkait si TOGAF ini sendiri, gitu ya. Bagian pertama daripada metode yang digunakan untuk menggunakan TOGAF ini sebenarnya ada 3 bagian tahapan utama yang digunakan ketika kita masuk di fase TOGAF itu sendiri ya. Jadi ada fase bisnis yang mana domainnya itu adalah untuk menentukan arsitektur bisnis, dan juga sama untuk fasenya itu masuk di fase bisnis arsitektur. Fase B itu fase yang ini ya. Jadi fase dimana setelah kita mengetahui visi dan misi perusahaan, maka kita harus membreakdown arsitektur bisnis yang ada di perusahaan. Bagaimana proses bisnisnya, bagaimana arsitekturnya, itu masuk di fase B.
Sedangkan untuk di fase C, yakni fase informasi sistem arsitektur, itu di dalamnya terbagi lagi nih menjadi 3. Ya, bagi lagi menjadi 3, yakni 2 maaf. Di situ ada arsitektur data dan juga arsitektur aplikasi. Jadi di fase C itu, fase sistem informasi itu terbagi menjadi 2. Ada fase data dan juga fase aplikasi. Sedangkan di fase teknologi, fase yang ketiga, yakni fase yang keempat, yakni di fase ini itu terbagi menjadi lebih terfokus kepada bagaimana teknikal arsitekturnya. Jadi bagian pertama yang penting itu lebih kepada di sini ya. 1 sampai D ini bagian perencanaannya. Oke. Tujuan daripada si TOGAF, jadi TOGAF membedakan elemen-elemen yang terlibat secara terstruktur, baik itu tujuan strategis, tujuan operasi, pendorong, terus kebutuhan dan juga batasan-batasannya. Untuk tujuan strategisnya atau goal-nya, biasanya dia mendeskripsikannya orientasinya secara umum. Sedangkan untuk tujuan operasinya itu lebih terfokuskan, lebih terkhususkan objektif yang memformalkan tujuan tersebut melalui hasil terstruktur pada waktu tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan yang ketiga, yakni fase pendorong atau driver, yang biasanya itu fase yang memotivasi atau bisa mempengaruhi sebuah keputusan perusahaan, yang mana bisa juga membuat perubahan pada arsitektur, seperti perubahan kebutuhan karena perkembangan teknologi dan lain-lain. Contohnya misalkan ya, ketika kalian mau menyusun sebuah arsitektur di perusahaan kalian ini, secara penyusunan kalian itu kalian sudah menyusun sebuah arsitektur yang ini kira-kira nanti untuk beberapa tahun ke depan sudah mencukupi. Misalkan ada spek terkait teknologinya ya, speknya misalnya di RAM 3 itu sudah mencukupi untuk operasional entry datanya misalnya. Nah, berhubung dengan perkembangan teknologi yang lebih berkembang, maka untuk spek daripada si komputer itu harus di atas 3, berarti itu kan harus ada perubahan-perubahan, yang mana fase-fase tersebut akan sangat mempengaruhi perkembangan daripada teknologi itu sendiri. Yang keempat, lebih kepada kebutuhan atau requirement yang mengspesifikasi secara tepat dan nyata untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi kita harus bisa tahu kebutuhan-kebutuhan apa yang diinginkan daripada perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan atau goal daripada si perusahaan. Selain itu, jika kita menggunakan TOGAF juga, kita akan tahu nih batasan-batasan mana batasan eksternal, batasan internal yang harus kita tahu, mana yang ketika melakukan proses bisnisnya. Jadi kita lebih bisa punya batasan mana yang harus dan mana yang tidak, seperti itu. Ini stakeholder dan juga faktor manusia. Jadi transformasi arsitektur biasanya sangat melibatkan kombinasi aktif antara dua pihak yang berbeda, yakni stakeholder dalam atau yang bisa disebut stakeholder ya, itu dalam setiap operasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, TOGAF ini dapat menyelesaikan persoalan ini melalui bagaimana dia memberikan sebuah blueprint terkait manajemen daripada stakeholder itu sendiri. Terus juga bisa memberikan penilaian terkait kesiapan transformasi. Biasanya disebut transformasi readiness assessment. Juga dengan adanya si TOGAF ini, komunikasi antar stakeholder atau dalam hal ini faktor manusianya akan bisa lebih efisien, karena di TOGAF itu juga ada viewpoint yang mana bisa melihat daripada sisi mana si stakeholder ini nanti berdiri gitu ya.
Jadi ini ketika kita dihadapkan kepada untuk di TOGAF sendiri ya, dihadapkan kepada bagaimana untuk mengelola stakeholder, maka kita harus bisa menentukan secara jelas bahwa setiap stakeholder seawal mungkin pada perubahan siklus ADM. Jadi ketika kita menyusun sebuah metode di TOGAF itu sendiri, kita harus tahu nih level interest daripada si stakeholder itu ketika kita menyusun itu seperti apa masuk di minimal effort atau orang yang benar-benar tidak menginginkan adanya si TOGAF itu sendiri karena dia dari segi powernya lemah dan keinginannya untuk itu lemah juga, atau masuk di yang sebaliknya gitu ya. Jadi dia punya keinginan yang tinggi dan juga punya power yang besar, atau bisa di level keduanya ini, powernya besar tapi low untuk keinginannya. Nah, ini semua harus dikategorikan. Jadi kita tahu bahwa stakeholder itu benar-benar berminat untuk mengembangkan arsitektur perusahaannya ataupun enggak. Ini adalah penilaian kesiapan daripada transformasi ketika kita mau membangun sebuah si TOGAF itu sendiri. Terkait apa yang saya jelaskan tadi, viewpoint dan juga view adalah supaya pesan dapat dipahami dengan berhasil, maka aspek yang penting yang harus dipertimbangkan adalah bahwa konten dan formatnya harus disesuaikan dengan kemauan si penerima. Jadi ketika kita menyusun sebuah arsitektur, sudah pasti diharapkan arsitektur itu nantinya bisa diterima secara dengan baik oleh para stakeholder yang ada di perusahaan tersebut. Baik itu ada pimpinan, CEO, ataupun orang-orang user yang terlibat langsung di dalamnya. Nah, untuk itu biasanya TOGAF menggunakan konsep viewpoint. Biasanya sebuah viewpoint itu menunjukkan perspektif yang paling tepat untuk pihak tertentu yang diwujudkan melalui sebuah view arsitektur dalam bentuk diagram ataupun dokumen ataupun elemen-elemen lain yang memudahkan kepada si stakeholder tersebut atau yang lainnya untuk mengetahui bahwa ini yang mau dikembangkan itu seperti ini loh, kan gitu. Nah, contohnya pimpinan akan tertarik pada deskripsi high level, sementara komunikasi dengan staf operasional membutuhkan gambaran yang lebih detail. Jadi contohnya seperti ini ya, ketika kita mau mempresentasikan sebuah merek produk gitu ya kepada si pimpinan, itu kita kan harus lebih viewpointnya itu difokuskan kepada bagaimana produk ini nanti bisa dikembangkan, terus bagaimana bisa terjual dengan lebih laku, kan seperti itu misalkan. Nah, untuk itu di tingkatan yang pimpinan. Kalau di tingkat struktural di bawahnya, otomatis nanti kita berbicaranya beda lagi, lebih kepada teknisnya. Oh, nanti ini kalau misalkan untuk membuat si produk ini laku, kita harus lakukan marketingnya harus berapa orang, terus harus desainnya itu seperti ini, semenarik mungkin dan lain-lain. Nah, itu lebih ke teknisnya. Nah, untuk seperti itu ya, itu yang viewpoint, jadi maksud view dan juga viewpoint. Nah, TOGAF sudah mengakomodir itu semua gitu ya. Nah, untuk itu penentuan daripada tujuan dan pengembangan strategi dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Hal-hal di atas strategi, tata kelola, dan juga prinsip arsitektur biasanya menjadi keputusan mengenai arsitektur yang terkait dengan pengembangan sistem informasi. Jadi seperti itu ya. Dalam sebuah framework TOGAF, aspek ini terdapat dalam sebuah bentuk hubungan antara elemen strategi bisnis dan juga komponen sistem. Jadi untuk di TOGAF ini sebenarnya sudah terakomodir semua ya. Baik itu bagaimana cara mengelola strategi kepada perusahaannya, bagaimana melihat stabilitasnya, ruang lingkupnya,
dan juga lain-lainnya. Jadi dari fase-fase di TOGAF itu sendiri, kalian bisa breakdown itu sesuai dengan kebutuhan apakah yang dibutuhkan oleh si perusahaan tersebut. Oke, kita masuk di penggunaan TOGAF ya. TOGAF sendiri dijadikan sebagai landasan bagi organisasi untuk membangun framework arsitekturnya sendiri. Adaptasi TOGAF adalah salah satu aktivitas awal untuk memulai dan memandu seluruh operasi yang akan dijalankan kita di masa depan. Jadi karena kita tahu TOGAF itu juga merancang arsitektur ke depannya, berarti bisa dijadikan landasan untuk perusahaan dalam mengembangkan perusahaannya. Oke. Mungkin itu untuk minggu ini. Jadi kita kenalan sedikit ya terkait TOGAF. Untuk secara teknisnya mungkin kita akan bahas di minggu-minggu ke depannya. Bagaimana kita membuat menyusun sebuah arsitektur enterprise dari framework TOGAF itu sendiri. Jika kalian kemarin di tugasnya itu sudah menyusun bisnis model canvas, maka nanti ke depannya dari tugas kalian itu mungkin bisa dikembangkan bagaimana menyusun sebuah arsitektur enterprise dengan kerangka kerja TOGAF ini. Itu ya, itu yang nanti output yang saya harapkan dari kalian bisa menyusun sebuah arsitektur perusahaan dengan menggunakan metode atau menggunakan sebuah kerangka kerja. Bukan seperti yang kemarin. Mungkin kemarin iya, kalian bisa membreakdown menggunakan business level canvas, tapi untuk membreakdownnya lebih rinci itu kalian belum bisa karena kalian belum menggunakan kerangka kerja kan sendiri. Jadi diharapkan kedepannya kita bisa lebih terstruktur, lebih bagus dalam menyusun sebuah arsitektur enterprise. Oke, untuk minggu ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf karena nggak bisa bertemu via Meet karena masih dalam rangka ada tugas ke luar kota. Jadi untuk teman-teman saya harap tetap semangat belajarnya, terus tetap bisa mencari referensi. Mungkin apa yang saya jelaskan itu kurang bisa membantu kalian, itu kalian harus lebih aktif untuk mencari referensi tersendiri. Untuk saya minggu ini saya cukupkan sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.